Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sociological Jurisprudence. Mata kuliah Filsafat Hukum. Dengan dosen pengampu Bapak Adi Nur Aziz, SH, M.H. yang beranggotakan 1. Delvia Putri Wulandari dengan nomor NIM 20.187.205.005. Nomor urut 4. 2. Royhan dengan nomor NIM 20.187.205.034. No urut 25. 3. Syarifatul Muyassaro dengan nomor NIM 20.187.205.036. No urut 27. Subbab yang dibahas antara lain: 1. Pengertian Sociological Jurisprudence. 2. Latar belakang Sociological Jurisprudence. 3. Contoh fenomena melalui Sociological Jurisprudence. 4. Perbedaan Sociological Jurisprudence dan Sosiologi Hukum. 5. Tokoh aliran Sociological Jurisprudence. 6. Ciri-ciri Sociological Jurisprudence. Mari simak. Bab pertama, yaitu membahas pengertian Sociological Jurisprudensi. Perlu kita ketahui bahwa pengertian ini masih menjadi sesuatu hal yang sangat asing untuk kita dengar bagi kalangan kaum awam. Bahkan di dalam bidang kajian ilmu hukum sendiri, Sociological Jurisprudensi dianggap sebagai diskursus eksklusif para akademisi semata. Namun, ketika terjadi perdebatan pandangan soal bagaimana hukum bergerak di tengah masyarakat, hingga timbulnya perbedaan makna hukum oleh masyarakat, maka baik akademisi maupun praktisi hukum akan menunjuk bahwa sosial jurisprudensi sebagai alat yang bertugas dan mencari tahu dan menjelaskan sebuah permasalahan ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Sociological Jurisprudensi sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Kata sesuai diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aliran Sociological Jurisprudensi dengan tegas memisahkan antara hukum positif, the positive law, dengan hukum yang hidup, the living law. Kita akan beralih ke sub kedua, yaitu latar belakang dari Sociological Jurisprudence. Pada awal perkembangannya, aliran ini bermula dari adanya pertentangan antara dua aliran, yaitu aliran positivisme hukum atau tesis dengan aliran sejarah antitesis. Positivisme hukum memandang bahwa semua persoalan di dalam masyarakat harus diatur dalam hukum yang tertulis, yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang, dan lebih mengedepankan akal atau rasional manusia ketimbang sifat-sifat irasional, misalnya moral, kebenaran, dan nilai-nilai yang dianggap abstrak lainnya. Di sisi lain, hadirlah aliran sejarah. Aliran ini memandang bahwa hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa dan melihat bahwa hukum bukan berasal dari pemerintahan penguasa, melainkan manifestasi dari sejarah perjalanan panjang suatu bangsa yang terwujud dalam semangat atau jiwa bangsa tersebut atau volgeis. Nah, lebih lanjut lagi, aliran ini memandang bahwa hukum tertulis bukan hadir untuk memaksa masyarakat tunduk atau patuh secara mutlak. Namun sebaliknya, hukum tertulis harus melihat dan mengikuti pada pandangan-pandangan yang telah disepakati masyarakat dan telah lama berkembang di tengah-tengah suatu bangsa sebagai hukum yang sesungguhnya. Nah, perbedaan fundamental antara kedua pandangan aliran tersebut mendorong munculnya aliran baru, yaitu Sociological Jurisprudence. Nah, ini sebagai sintesis atau anak kandung dari hasil perdebatan kedua aliran tersebut. Mengambil dua nilai dari kedua pandangan besar tersebut, Sociological Jurisprudensi menganggap bahwa akal dan pengalaman atau hukum dan masyarakat itu sama pentingnya, dan keberadaan keduanya bukan untuk saling menegasikan apalagi memusnahkan, namun untuk melengkapi sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan menjadi utuh dan holistik. Yang ketiga, berikut adalah beberapa contoh konsep atau fenomena yang dapat dijelaskan melalui pendekatan Sociological Jurisprudence. Yang pertama, perubahan hukum melalui aktivisme sosial. Contohnya,
melalui aktivisme sosial, perubahan hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan, hak-hak LGBT, atau perlindungan lingkungan dapat terjadi. Yang kedua, peran hukum dalam mempertahankan struktur sosial, misalnya studi dalam bidang ini dapat mengungkapkan bagaimana hukum properti dan hukum kontrak dapat memperkuat ketimpangan ekonomi atau dominasi kelas tertentu. Yang ketiga, pengaruh faktor sosial dalam pengambilan keputusan hukum. Contohnya, studi dalam bidang ini dapat menunjukkan bagaimana stereotip atau prasangka sosial dapat mempengaruhi putusan pengambilan atau kebijakan hukum yang dihasilkan. Yang keempat, efektivitas hukum dalam mencapai tujuan sosial. Contohnya, penelitian dalam bidang ini dapat menyelidiki apakah hukum perlindungan konsumen benar-benar efektif dalam melindungi konsumen atau apakah sistem peradilan remaja berhasil dalam merehabilitasi pelaku kejahatan muda. Yang keempat, perbedaan sosiologi jurispruden dan sosiologi hukum. Sosiologi jurispruden dan sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lili Rasjidi, memiliki beberapa perbedaan. Antara lain, yang pertama, sosiologi jurispruden merupakan nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Yang kedua, meskipun keduanya mempelajari objek yang berkaitan dengan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatan yang digunakan berbeda. Sosiologi jurispruden menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sebaliknya sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Dari dua hal tersebut, sosiologi jurispruden dan sosiologi hukum dapat dibedakan cara pendekatannya. Sosiologi jurispruden, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum cabang pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Yang kelima adalah dua tokoh yang berperan penting dalam aliran sociological jurisprudence, yaitu Eugene Ehrlich dan Richard Spohn. Yang pertama, Eugene Ehrlich berpelopor sebagai aliran sociological jurisprudence yang berusaha untuk membuktikan bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakatnya itu sendiri. Bahwasanya Ehrlich menetapkan kebiasaan sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua adalah Richard Spohn. Richard Spohn sebagai pencetus teori hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Pemikiran Spohn berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal baliknya antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Menurut Spohn, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum secara sistematis dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Kepentingan umum atau public interest yang meliputi poin pertama adalah kepentingan negara sebagai badan hukum dalam menetapkan kepribadian dan substansinya. Dan yang poin kedua adalah kepentingan negara-negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Yang kedua, kepentingan masyarakat atau social interest yang meliputi kepentingan masyarakat dan keselamatan umum, pencegahan pelanggaran hak, perlindungan terhadap kehidupan yang layak. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah kepentingan pribadi atau private interest, meliputi perlindungan terhadap interest atau keutuhan fisik, reputasi atau nama baik, terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, dan kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya. Dan yang terakhir adalah pelindungan terhadap harta itu sendiri. Keenam, ciri-ciri dari sociological jurisprudence.
Yang pertama adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan ini berusaha untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, serta sebagai faktor-faktor sosial mempengaruhi sistem hukum. Ciri yang nomor 2 yaitu adalah analisis konten sosial. Dalam memahami hukum, pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai-nilai, norma, dan kepentingan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Dan poin ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah fokus pada perubahan sosial yang terjadi dalam sistem hukum. Mengamati bagaimana perubahan dalam nilai-nilai sosial, sikap masyarakat, atau gerakan sosial dapat mempengaruhi perbedaan interpretasi dan implementasi hukum. Poin yang keempat atau ciri yang keempat adalah studi tentang pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan hukum. Ia memperhatikan bagaimana latar belakang budaya, nilai-nilai sosial, kepentingan politik, dan prasangka sosial dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Interpretasi hukum dan kebijakan hukum yang dihasilkan. Poin yang kelima, tujuan sosial dalam memahami hukum. Mengkaji efektivitas hukum dalam mencapai tujuan sosial seperti keadilan, kesetaraan, atau penegakan hukum yang efektif. Pendekatan ini mempertanyakan apakah hukum benar-benar berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.